Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Jaga malam, yuk 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 jaga malam. Jangan galau malam-malam. Semangat kemana Merah Ribu 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ketemu sama Farida lagi. Malam semuanya, semoga kamu masih sehat-sehat aja, masih semangat, masih ceria, masih mau belajar banyak barengan sama aku di Jaga Malam hari ini. Dan tentu aja Farida gak sendirian dong, gak asik kayaknya kalau misalnya malam-malam kita tuh sendirian, iya gak sih? Tahu, aku seneng banget malam hari ini ditemanin sama Isma dan juga Fahri. Hai! Halo semua. Lama banget aku gak ketemu sama teman-teman dari SMA Negeri 2 Sumeneb, bos. Sekarang sekalinya ketemu langsung sama kelompok ilmiah remajanya. Dan malam hari ini mereka gak cuman datang dengan seragamnya aja, tapi bawa karya teman-teman. Kalau kamu merasa relate dengan mereka, boleh say hi, boleh tinggalkan komen ya di channel YouTube-nya kita. Kelompok ilmiah remaja pastinya dalam keseharian mereka itu nggak luput dari yang namanya membaca, menulis, berkarya. Dan ini adalah salah satu karya yang mereka bawa hari ini. Ini merupakan final project dari kepengurusan mereka. Oke, ada Isma sama Fahri. By the way, Fahri sama Isma di KIR itu posisinya sebagai apa nih di kepengurusan KIR? Kebetulan saya sebagai ketua umum periode 2024-2025. Fahri? Oke, halo semuanya. Jadi kenalin dulu ya. Kenalin, nama aku Fahri Dimas Arif Ramadhani. Aku dari kelas 10 SMA Negeri 2 Sumeneb dan posisiku saat ini di KIR ini sebagai wakil ketua. Iya, ada ketua sama wakil ketuanya yang alhamdulillahnya terlagi mau naik kelas ya masing-masing ya. Dan proyeknya udah ada, karyanya udah ada. Artinya ada something lah ya dari kelompok ilmiah remaja yang bisa teman-teman baca sebagai bahan referensi, sebagai literatur, kemudian kalau mau sebagai hiburan ada juga kok, ada juga ya kan? Oke. Majalah itu merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan, artinya diproduksi, ditulis, diterbitkan di masing-masing periode kepengurusan gitu kayak Isma ya? Iya. Dan katanya, tadi soalnya aku udah ngobrol banyak sih sama mereka berdua, di masing-masing kepengurusan itu tema atau topik yang diangkat itu pasti beda-beda. Dan untuk sekarang temanya adalah Teknologi. Karena kita hidup di zaman itu banget ya. Bahkan di dalam, tadi aku sempat baca juga nih teman berdua, ada bahasan tentang AI itu ketika kita gunakan bisa juga nanti dia sebagai hal yang mempermudah kita, tapi di sisi lain kita juga harus mempertimbangkannya karena ada efek samping yang mungkin kalau kita tidak antisipasi itu akan membuat kita lebih bodoh barangkali, lebih malas barangkali karena kemudahan yang diberikan oleh AI itu ya, dan di sini disampaikan di sini, ya kan? Disampaikan di sini. Oke, Isma, kenapa kemudian teman-teman di periode ini di KIR 2024-2025 ya memilih topik ini? Ya. Karena pada zaman sekarang itu ya, kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Terutama bagi pelajar yang sekarang itu lebih mudah untuk mendapatkan akses ke teknologi itu. Seperti kayak AI itu kan mempermudah banget untuk anak-anak sekolah
banyak sekarang kayak platform-platform seperti ChatGPT atau seperti DeepSeek, Perplexity itu. Makanya kami itu mengangkat tema ini untuk mengkaji apa itu dampak negatifnya dan apa juga dampak positifnya bagi anak-anak sekolah. Oke, ayo siapa nih yang sering menggunakan? Aduh. Jangan sampai aku dengar ini si majalah ini yang edisi ke-11 ini hasil ChatGPT ya. Tidak dong. Oh, iya. Tidak sekali. Tapi beneran kerasa nggak sih bagi kalian gitu AI itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan belajarnya kalian di sekolah? Ya, kerasa banget. Misal dalam hal apa kalian biasanya menggunakan itu? Biasanya itu buat tugas ya. Anak-anak itu lebih sering menggunakan AI daripada membaca buku atau berdiskusi sama temennya sendiri gitu. Mereka lebih memilih cara yang instan untuk mereka dapatkan. Oke, lalu apa isi kajian di sini tentang hal itu? Jadi kan udah berarti kalau kajian ini sudah melalui yang namanya riset, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, apa sih hasilnya? Farideh. Oke. Untuk hasil dari penerbitan majalah Memori edisi kali ini yang bertemakan tentang teknologi AI, ini sangat berpengaruh pada khususnya di lingkungan sekolah di SMA Negeri 2 Sumeneb, yang dimana biasanya teman-teman sekitarku nih ya, ini biasanya ketika ada soal sedikit itu langsung ke ChatGPT. Nah, dari hadirnya majalah ini aku coba mungkin bacakan sedikit ya tentang dari majalah Memori ini ke teman-teman sekitarku, dan mereka kayak ternyata kayak bisa berdampak ya pada kehidupan kita meskipun hanya hal sekecil apapun, dan ya seperti itu ya kurang lebih. Iya. Kak Frida soalnya juga suka curhat-curhatan sama ChatGPT kalau misalnya lagi boring gitu ya, nggak punya ide buat makan gitu ya, enaknya siang ini makan apa ya gitu. Sama banget. Gitu ya, saking aku nggak percayanya sama teman sendiri, lebih percaya sama ini. Tapi ini merupakan ide yang bagus sekali. Artinya dari sini teman-teman di KIR itu mencoba untuk meminimalisir dampak negatifnya. Kalaupun dampak positifnya itu lebih besar, ayo kita manfaatkan bersama. Tapi jangan sampai si teknologi ini menggantikan kita sebagai humannya yang mengendalikannya. Iya kan? Oke. Sekarang kita lihat ada apa aja sih di dalamnya. Ada rubrik apa aja sih Isma? Ada rubrik apa aja tuh di dalam? Jadi isi dari majalah Memori edisi 11 ini yang pertama itu ada guru menulis. Jadi ada beberapa guru pembina juga yang ikut menulis, mendampingi siswa. Terus ada siswa menulis. Juga ada apresiasi kegiatan sekolah seperti MPLS, seperti ini P5 Suara Demokrasi, juga wisuda yang kemarin itu. Terus ada resensi film. Serta ada berbagai macam sastra seperti cerpen, puisi, cerpen, puisi anyar dan juga pantun. Tak lupa juga prestasi sekolah sama kami ditulis di sini. Karena nanti sebagai bacaan ketika seseorang mau mengenal SMA 2 bisa dari sini gitu. Iya, betul. Kalau misalnya ada siswa baru bisa kenalan juga dari sini, iya kan? Oke. Tadi menarik tuh Fahri tuh ada guru menulis yang dimana guru itu menuangkan tulisannya di sini sebagai sumbangsilah sama teman-teman yang nerbitin Memori gitu ya. Nah itu biasanya yang ini kalian pilih berdasarkan apa dan kenapa milih guru itu untuk nulis di sini? Jadi untuk pemilihan dari penulis itu sendiri, jadi sebelum adanya buku ini tentunya kan ada rapat gitu ya. Jadi rapat itu dikumpulkan para guru-guru yang biasanya lebih hobi atau lebih suka menulis dan para siswa juga. Jadi pada rapat tersebut kita membahas tentang apa tema yang akan diangkat pada majalah kali ini, lalu yang kedua siapa yang akan menjadi penulisnya, dan di situ ada beberapa guru yang ingin terjun dalam majalah Memori kali ini. Jadi seperti itu, Kak. Oh, sukarelawan. Betul sekali, sukarelawan. Nanti aku nulis nih gitu ya. Iya, betul. Banyak nggak sih guru yang seperti itu yang masih aware sama dunia literasi di Semada? Tentunya banyak dong, khususnya
ada salah satu guru di kelas saya, guru bahasa Indonesia, jadi Bu Sindri. Ini Bu Sindri sangat cinta sekali dengan literasi, yang dimana itu di setiap pembelajarannya pasti akan memasukkan literasi gitu. Jadi tidak melupakan literasi gitu. Seperti itu. Harus seperti itu semua deh kayaknya. Iya. By the way, banyak yang bilang nih teman-teman di luar majalah ini ya, kalau berhubungan dengan dunia literasi, artinya membaca, menulis, dan berkarya di bidang itu katanya membosankan sih ya. Kalau kalian berdua berpikir gimana? Ya, tidak sih. Karena seluas itu dunia membaca, menulis gitu. Mungkin bagi sebagian orang itu membosankan, kayak aduh udah capek di sekolah, capek pelajaran, masa masih disuruh mikir lagi di ekskul gitu. Tapi tidak seperti itu. Karena menurut saya menulis itu tidak hanya menuangkan ide, tetapi juga seperti kayak kita tidak bisa cerita ke temannya kita bisa tuangkan ke dalam tulisan gitu. Iya bener. Sekarang juga platform untuk menerima tulisan kita dibaca oleh banyak orang karena memang sesuai dengan bahasa ini ya, teknologi Ya, betul, gitu. betul. Itu udah terbuka lebar teman-teman ya. Nah, kamu mau sharing sama Isma sama Fahri boleh, but we gonna break for a moment. Jadi jangan kemana-mana, pastikan masih barengan sama Farida di Jaga Malam. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Teman Pradua, kita masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tapi tulisan itu kadang ada loh yang bikin galau. Itu berarti penulisnya tuh berhasil. Karena dengan kamu membaca tulisan itu, kamu bisa galau. Tapi galaunya bukan berarti karena kamu lagi banyak pikiran. Enggak. Tapi tulisan itu berhasil membawa ceritanya ke dunia kamu. Wah, sudah pernah nulis hal yang seperti itu dan membuat yang membaca tulisanmu menangis?
Pernah. Kebetulan di tulisan di majalah Memori itu saya nulis puisi dan ada teman saya bilang puisinya tuh bikin nangis gitu tuh Kak. Aduh. Kalau udah kayak gitu ada respon dari orang yang membaca, entah responnya itu bagus seperti yang diterima Isma itu kan bagus ya. Ya, kayak alhamdulillah. Gitu. Atau respon yang itu membuat kita evaluasi diri gitu. Apa sih biasanya perasaan kamu sebagai seseorang yang menulis itu? Seneng karena merasa berhasil itu menuangkan yang saya rasakan ke dalam tulisan sehingga orang itu ikut merasakan juga. Fahri pernah dikritik nggak tulisannya? Mohon maaf sebelumnya, aku belum bisa terjun di majalah kali ini sih. Oke. Sebelumnya pernah nulis nggak? Sudah pernah. Oke. Yang baca responnya apa? Karena waktu itu saya membuat cerpen ya, jadi teman-teman ikut merasakan. Waktu itu saya sempat nulis cerpen tentang saat saya kunjungan ke kantor KPK. Jadi teman-teman itu kayak, oh gini ya rasanya kayak di kantor KPK. Jadi bakal ketemu pejabat, ketemu pemerintah-pemerintah yang lainnya gitu-gitu. Jadi ikut merasakan gitu. Iya, itu sesuatu yang bisa kita sebut dengan the power of our writing. Jadi kita nggak harus ngomongin itu berkali-kali, tapi ketika seseorang membaca tulisannya kita, ya secara otomatis kita ngomong tanpa harus susah payah mengeluarkan suara. Betul sekali. Sekalipun itu kayak berulang kali dibacanya gitu loh teman-teman. Well, satu yang menarik setelah tadi aku ngobrol sama mereka berdua dan aku juga mau say hi untuk guru pendampingnya juga ada di sini nih malam hari ini ya teman Pro2. Ada rubrik baru di edisi kali ini dan ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan bahasa Madura. Betul sekali. Oke, ada alasan nggak di balik itu? Ya. Karena pada zaman sekarang itu terutama anak muda lebih suka ke budaya asing mulai seperti dari lagu, bahasa juga. Jadi kalau itu dibiarkan itu bisa membuat budaya kita itu terancam tuh Kak. Terasingkan gitu. Jadi tujuan ditulisnya itu yang budaya kita yang bahasa Madura itu untuk melestarikan budaya. Siapa sih yang kemudian jadi desk editor khusus untuk bahasa Madura ini? Soalnya kan kalau setaunya Kak Farida nih ya, spellingnya di bahasa Madura itu agak berbeda dengan bahasa Inggris dan kita memang harus mengikuti tata bahasanya gitu. Siapa tuh yang punya capability di majalah ini yang kemudian jadi editor? Salah satu guru Semada yaitu kebetulan Pak Harwianto. I see. Malam Pak Har. Semoga nanti bisa kesini ya. Tapi kayaknya dia karena tergabung dalam komunitas yang memang bergerak di pelestarian bahasa Madura, dia sering kesini juga deh. Tapi di Pro 1. Iya, Isma sama Fahri di Pro 2 bareng sama Kak Farida. Di rubrik yang berbahasa Madura ini itu berisi apa aja? Berisi cerpen, puisi anyar juga pantun bahasa Madura Kak. Cerpen itu apa sih? Cerita apa? Cerita panjang ya kan? Betul. Iya nggak sih? Betul ya? Cerpen itu careta pande. Jadi diambil dari kata Madura gitu. Oh, jadi itu merupakan abbreviation dari bahasa Madura juga ya. Iya. Careta pande. Cerpen lah ya kalau bahasa Indonesianya ya. Oke, ya. Cerita itu ditulis sama teman-teman di KIR nggak? Kemudian ditranslate ke dalam bahasa Madura gitu nggak sih? Tidak, langsung ditulis dalam bahasa Maduranya. Langsung ditulis dalam bahasa Maduranya. Bisa gitu ya teman Pro 2. Ini juga merupakan ide nih untuk teman-teman di sekolah lain. Misalnya ada penerbitan majalah, terus ada informasi-informasi yang lain. Misalnya ada majalah dinding tuh. Boleh tuh rubrik-rubrik yang berbahasa Madura dimasukkan. Karena memang benar nih katanya Isma. Sekarang itu
yang berbahasa Madura, terutama untuk generasi Z, kemudian Gen Alpha juga, itu udah jarang banget dan kita perlu memperkenalkan itu. Betul sekali. Oke, masih lancar bahasa Maduranya ini anak berdua? Alhamdulillah masih lancar. Jangan ragu-ragu dong. Masih Aku lancar. kan jadi curiga masih ya. Lancar, masih lancar. Oke, ada puisi juga di situ. Betul. Ada cerpen juga yang mungkin yang belum terbiasa nih dengan ejaan bahasa Madura secara tulisan. Itu kayak kita membaca ini kali ya bahasa-bahasa yang lainnya gitu. Betul. Tuh kan masih mikir, oh ini apa ya gitu. Apalagi kalau bahasanya itu bahasa yang digunakan adalah bahasa yang halus gitu. Kita masih mikir apa artinya ya. Yang paling menarik isinya di majalah ini itu menurut kalian itu apa? Kalau bagi Fahri, yang mana yang paling kamu suka untuk dibaca? Oke, untuk saya pribadi yang paling suka sih saya di bagian cerpen sih. Karena ini cerpennya lumayan relate sama diriku gitu. Oh, siapa yang nulis? Yang nulis ini LG dari kelas 10-3. Jangan-jangan memang kisahmu yang ditulis? Aduh. Kalau bahasan-bahasan yang agak serius itu satu orang yang ngerjakan atau satu tim? Satu orang yang ngerjakan. Kayak misalnya ada nggak di sini yang membutuhkan riset yang serius yang kemudian dituangkan dalam majalah ini? Ada seperti esai yang ditulis oleh Kak Feni dari kelas 12-1. Dan dia sendiri gitu ya, nggak ada timnya ya? Iya, tapi ada pembinaan juga dari pembina. Oke. Jadi dia nulis tentang apa di sini? Udah dibaca belum? Tentang AI, antara kemudahan dan tantangan bagi pelajar. Oh, ini barangkali dia ngelihat teman-temannya. Iya. Kemudian tanya-tanya juga, interview, riset bagi teman. Iya, teman-temannya tuh ngerasa gimana dengan adanya AI ini gitu ya. Itu adalah sesuatu yang harus kamu baca sih teman-teman, karena kamu mungkin akan lebih dekat. Ternyata kenyataan di bawah di kalangan siswa AI itu diperlakukan seperti ini ya gitu, dan bagaimana kita harus menanggapi tantangan-tantangan itu gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk rubrik-rubrik yang itu berbau sastra, misalnya kayak puisi itu, kayak cerpen, teman-teman di KIR itu banyak nggak sih yang suka nulis puisi ataupun cerpen itu, Isma? Banyak, termasuk saya sendiri juga suka nulis puisi gitu. Ini puisi yang nulis di memori KIR itu kebetulan saya, Kak. Oh, oke. Fahri belum nulis, tapi kamu suka nggak? Aku lebih suka nulis cerpen sih. Oh, cerpen? Iya, lebih suka nulis cerpen. Ada berapa banyak? Mungkin baru sih 3-5 mungkin. Apa yang biasanya menginspirasi kamu di tulisan-tulisan itu? Apa ya? Mungkin teman-teman nggak sih? Teman-teman, cerita teman-teman. Cerita tentang pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi saya mungkin. Jadi biar lebih semangat untuk meningkatkan value diri, jadi seperti itu. Oh, oke. Pernah publish nggak? Artinya di sekolah, mungkin di majalah dinding atau di mana gitu. Artinya pernah dibacain ke orang lain lah pokoknya. Sejauh ini belum dipublish ke orang-orang, tapi sudah pernah dibaca orang-orang. Jadi kayak di-share melalui media sosial gitu, media sosial di-share ke WA gitu-gitu. Oh, oke. Harusnya sih emang gitu supaya kamu dapetin feedback nih. Kalau misalnya ada yang mau ngoreksi, ayo koreksi supaya aku lebih baik lagi gitu ya. Kalau misalnya ada yang suka, bikin aku lebih semangat lagi untuk nulis lagi gitu. Well, setelah berapa tahun nih? Kalau Isma berapa tahun sih di KIR? Dari kelas 10 awal, 2 tahun sudah, Kak. Udah dapet apa aja? Yang pertama itu saya sebelum masuk KIR, saya tidak bisa menulis sama sekali, Kak. Maksudnya saya tidak mengenal esai itu apa, cerpen itu apa. Mungkin saya suka baca buku, tapi lebih ke buku pelajaran gitu. Buku-buku yang berbau
seperti kayak IPA, IPS gitu. Tapi mulai saya masuk ke KIR, saya diajarin gimana cara nulis esai, cara nulis karya ilmiah gitu, puisi, cerpen. Terus kebetulan di kelas 11 itu ada tugas bikin karya ilmiah. Dan alhamdulillahnya karena saya sudah bergabung dengan KIR, saya tidak terlalu kesusahan seperti teman saya. Tapi emang suka dunia tulis menulis ini? Suka. Oh, oke. Jadi relate lah ya. Betul, Kalau Faril udah berapa lama di KIR? Mulai dari kelas 10 mungkin sekitar 1 tahunan lah kurang 1 lebih. tahunan. Iya. Dan udah ada 5 cerpen. Iya, ada 5 cerpen. Selain cerpen, mencoba untuk belajar ke yang lain ya sih, misalnya esai, opini dan lain-lain. Iya, sejauh ini akhir-akhir ini aku lagi belajar tentang cara pembuatan esai yang bagus, yang baik. Ya. Jadi untuk diajukan ke lomba-lomba gitu. Kayaknya tahun depan juga di majalahnya Next di Memory esainya Fahri yang nulis kayaknya ya. Well, Tebak Berdua, gimana, seru kan? Gak semembosankan itu ada di dunia literasi, dunia tulis menulis. Apalagi kalau di sekolah yang teman-temannya tuh banyak, terus yang support juga banyak. Teman-teman di KIR banyak kan ya Isma ya? Teman-teman di KIR banyak, alhamdulillah. Itu kayak saling support. Karyamu mana? Kamu udah nulis apa hari ini? Atau minggu ini udah tembus kemana aja tulisannya? Saling tanya gitu. Belum nih, gimana caranya? Itu bisa sharing bareng lah ya. Betul. Well, abis ini kita bakalan sharing yang lainnya. Wah, nanti kita ngomongin rencana ke depan. Yang katanya itu bisa jadi doa loh. Tebak Berdua pastikan masih sama Kak Farida, sama Isma, sama Fahri juga di Jaga Malam. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam.
Well, Temu berdua, terima kasih masih barengan sama Farida di Jaga Malam. Masih sama Isma sama Fahri. Dan boleh dong kita berangan-angan ke depan bakalan jadi orang kayak gimana. Kalau Fahri, kalau Fahri di yang berhubungan dengan dunia literasi, ini akan membawa kamu kemana kira-kira? Dalam dunia literasi, insya Allah akan membawaku ke kesuksesan yang mungkin sukses selamat dunia akhirat mungkin ya. Amin. Iya, karena dunia tulisan juga bisa sebagai sarana dakwah sih, bisa. Bisa. Kalau Isma, kebayang gimana? Jadi penulis kah atau apakah? Kalau jadi penulis ya mungkin bukan yang profesinya penulis, tapi mungkin akan tetap nulis karena kebetulan cita-cita saya itu di bidang kesehatan ya Kak. Tapi mungkin nanti sama saya mau diseling-selingin juga sama dunia kepenulisan gitu. Dan mungkin juga bisa jadi salah satu cara saya keterima di PTN. Iya. Kayaknya sekarang emang dari dunia literasi itu juga ada kesempatan kamu tuh ada jalan tolnya gitu loh. Kan? Fast track. Yes, dengan jurnal yang sudah terbit, dengan karya yang itu sudah ada di media-media, itu bisa dilampirkan untuk menjadi bahan pertimbangan supaya kamu tuh bisa lolos masuk di kampus impiannya kamu, teman-teman. Oke. Semoga ini bisa jadi jalan juga ya. Amin. By the way, dari majalah ini kalian ngerasa ada yang kurang nggak? Setelah mengadakan bedah majalah pada minggu lalu nih ya, ada beberapa revisi atau ada beberapa aspirasi dari teman-teman ataupun guru-guru dalam terkait majalah ini. Jadi kayak misal salah satu revisi yang akan kita ubah di majalah Next majalah, ini pada covernya sih ini terlalu formal katanya. Jadi kurang menarik perhatian siswa mungkin seperti itu. Kurang anak muda ya. Iya, kurang cerah. Kalau biasanya anak muda tuh warna-warnanya kan yang enak dilihat mata gitu ya. Ini serius banget gitu kan hasil evaluasinya ya. Itu serius banget. Dan itu memang fungsinya sih, kenapa kita harus evaluasi, karena setiap sesuatu itu pasti ada celah kurangnya, dan diharapkan itu nggak terulang lagi untuk next episode atau next project ya. Betul. Next karya itu nggak akan seperti itu lagi. Isma berpikir seperti itu juga atau ada hal lain nih yang nanti ini harus diganti kayaknya atau apa gitu dari majalah ini? Iya, sesuai sama yang direvisi sama pembanding juga sama pembeda kemarin. Mungkin dari cover benar ini harus yang lebih berwarna. Terus kalau dari isinya itu kemarin yang direvisi kebetulan di bagian guru sih Kak, jadi tidak punya hak untuk mau gimana-gimana gitu. Gak gitu dong, sampaikan aja dong. Pasti lulus kok, tenang aja. Ujian juga kalau jawabannya bagus pasti nilainya juga bagus. Nah, teman berdua, karena kita harus mengakhiri kebersamaan kita malam hari ini, semoga cita-citanya Isma sama Fahri bisa tercapai dan bisa membawa teman-teman yang lain untuk lebih semangat lagi. Di kelompok ilmiah remaja, nulisnya lebih semangat lagi, bacanya lebih semangat lagi, cari referensinya juga lebih dalam lagi, itu biar kayak ada isinya gitu ya kalau orang lain tuh baca karyanya kita, ya kan? Dan terima kasih banyak juga untuk sekolah yang sudah mensupport. Ada siapa aja sih yang support dari sekolah itu? Kalau support dari sekolah itu tentunya banyak ya, mulai dari penerbitan majalah ini. Semua dana yang dikeluarkan yakni ada dari sekolah. Jadi seperti itu. Mungkin Kak Isma bisa menambahkan. Ya, jadi kita sebagai penulis itu hanya membuat naskah, membuat tulisan. Sampai nanti tulisannya itu bagus, setelah direvisi sama pembina, nanti itu urusan penerbitan juga keuangan itu sekolah yang menanggung. Terima kasih banyak sudah menghadirkan majalah ini yang
kalau misalnya nggak ada support dari sekolah nggak akan ada. Oke? Terima kasih sudah menghadirkan sama siswa-siswa, bisa dibaca, bisa jadi referensi, bisa jadi pengenalan juga yang ingin kenal sama SMA Negeri 2 Sumeneb bisa baca majalah ini ya. Bapak Kepala Sekolah, guru-guru yang lain, terus guru pembina, senior-senior di kelompok ilmiah remaja, thank you banget. Semoga kalau misalnya ada koreksi, ada yang mau disampaikan, boleh juga loh ditulis di kolom komentarnya kita. Itu juga sebagai bahan evaluasi sama teman-teman ya kan. Isma sama Fahri, thank you sudah barengan sama Kak Farida malam hari ini. Nanti aku tungguin karyanya buat di-sharingkan sama teman Pro 2 yang lain. Kalau misalnya nggak bawa majalah, mungkin bawa buku, Amin. Iya, bawa novel gitu, atau bawa kumpulan puisi. Nanti bisa sharing-sharing supaya bisa jadi semangat sama teman-teman yang lain untuk terus berkarya ya. Salam untuk seluruh teman-teman di kelompok ilmiah remaja. Salam sama kakak pembina juga dan sama kepala sekolah dan guru-guru yang lain di SMA Negeri 2 Sumeneb ya. Well, semangat selalu untuk berkarya teman-teman. Udah ada contohnya malam hari ini sama Isma sama Fahri. Ini karyanya yang bisa kamu baca ya, khususon untuk teman-teman di SMA 2. Sekolah-sekolah yang lain mau baca? Boleh. Apalagi ini kan temennya banyak di sekolah yang lain kan. Betul. Well, kita akan ketemu lagi di Jaga Malam episode berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Sampai jumpa. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam.